Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan saya Dwi Narasati Misi dengan NIM H051211074 akan mempresentasikan webinar statistika 1 saya yang berjudul Pemodelan Regresi Elastiknya Terobas Model S Estimator dengan pembobot Wells pada data pengeluaran per kapita di Sulawesi Selatan. Dengan pembimbing utama Ibu Dr. Anna Islamiati, SSI, MSI. Adapun pokok bahasan pada seminar ini, yang pertama pendahuluan, teori, metode penelitian, daftar pustaka. Duluan. Adapun yang melatar belakangi penelitian ini, yaitu pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi ini salah satu aspek penting dalam mensurvei kemajuan sebuah daerah, serta turut menentukan arah pembangunan ke depannya. Seiring berkembangnya pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat membantu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi pendapatan yang diperoleh juga akan menggambarkan kondisi kesejahteraan masyarakatnya. Tingkat kesejahteraan penduduk dapat diukur dengan menghitung rata-rata pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan hidup. Salah satu indikator penting untuk mengetahui kesejahteraan masyarakat di suatu daerah adalah pengeluaran per kapita agar memberikan upaya perbaikan ke depannya untuk kesejahteraan masyarakat bisa lebih baik. Berdasarkan data pengeluaran per kapita di Sulawesi Selatan dapat dipengaruhi beberapa faktor, yaitu indeks pembangunan manusia, rata-rata lama sekolah, angka harapan lama sekolah, kepadatan penduduk, persentase penduduk miskin, tingkat pengangguran terbuka, dan tingkat partisipasi angkatan kerja, dan berbagai macam faktor lain. Untuk mengetahui pengaruh faktor-faktor tersebut, maka dapat digunakan analisis regresi. Analisis regresi adalah suatu metode statistika untuk melakukan pemeriksaan model hubungan antar variabel respon dan variabel prediktor. Metode yang paling umum digunakan untuk mengestimasi parameter regresi adalah metode kuadrat terkecil. Metode ini dapat menghasilkan nilai koefisien regresi dengan meminimumkan jumlah kuadrat galetnya. Metode ini dapat menghasilkan metode yang efisien apabila memenuhi beberapa asumsi klasik. Akan tetapi, pelanggaran asumsi terjadi apabila terdapat multikolinialitas antar variabel prediktor. Nah, terdapat beberapa metode untuk mengatasi adanya multikolinialitas berganda di antaranya, yaitu regresi Lasso. Regresi Lasso, suatu estimasi yang meminimumkan jumlah kuadrat error yang bergabung pada jumlah nilai mutlak dari koefisien regresi Lasso juga mampu menghilangkan variabel-variabel pada model regresi dengan menyusutkan koefisiennya menjadi 0. Regresi Lasso ini dapat memilih variabel yang penting untuk mencegah overfitting. Selanjutnya, regresi Ridge. Regresi Ridge salah satu teknik yang dikembangkan untuk menstabilkan nilai koefisien regresi karena adanya multikolinialitas. Pada regresi Ridge, estimasi parameter menggunakan jumlah kuadrat error yang bergantung pada jumlahan kuadrat koefisiennya. Namun, regresi Ridge kurang efektif dalam membatasi overfitting. Untuk menutupi kelemahan masing-masing antara Lasso dan Ridge, maka dilakukan dengan penggabungan kedua teknik ini dengan menggunakan teknik regresi elastic net. Regresi elastic net metode penyusutan yang menggabungkan regresi Ridge dan regresi Lasso dengan menggunakan kombinasi dari penalti untuk melakukan seleksi variabel dan mengontrol multikolinialitas. Metode ini memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam mengontrol parameter alfa yang mempengaruhi kombinasi penalti Ridge dan Lasso. Keunggulan metode ini mampu mengatasi underfitting dan overfitting secara bersamaan dan dapat mengatasi multikolinialitas dan perbaikan akurasi model regresi linear. Multikolinialitas. Adanya korelasi antara dua atau lebih variabel prediktor yang mengakibatkan model regresi yang diperoleh jauh dari akurat. Pelanggaran asumsi multikolinialitas terjadi karena adanya pencilan dalam data. Pencilan merupakan pengamatan yang jauh dari pusat data yang dapat berpengaruh besar terhadap koefisien regresi. Penentuan metode efektif dalam menangani asumsi yang terjadi pada multikolinialitas dengan menggunakan ukuran kebaikan model
dengan menggunakan ukuran kebaikan model. Metode yang paling efektif dalam penanganan multikualitas adalah model yang memiliki nilai RMSE terkecil dan nilai R-square terbesar. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis mengatasi pencilan dengan menggunakan regresi robust. Regresi robust merupakan metode yang digunakan untuk menganalisis data yang dipengaruhi oleh pencilan, sehingga dihasilkan model yang robust atau resistansi terhadap pencilan. Regresi robust memiliki beberapa estimasi. Salah satunya adalah estimator yang memiliki breakdown point dan efisiensi tinggi. Adapun penelitian terdahulu yang menggunakan data yang mengandung multikolonialitas, yaitu Koirunisa diadakan pada tahun 2025. Analisis faktor-faktor inflasi di Indonesia menggunakan regresi Rich, Lasso, dan ElastiNet. Yang kedua, Handayani dan Washida pada tahun 2023 menerapkan regresi ElastiNet untuk mengatasi masalah multikolonialitas pada kasus tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Barat. Yang ketiga, Nur pada tahun 2023 menggunakan model regresi ElastiNet pada data angka kematian bayi di Sulawesi Selatan. Dan pada penelitian kali ini akan dilakukan penggabungan data yang mengandung multikolonialitas dan penyicilan. Selanjutnya, berdasarkan latar belakang telah diuraikan, maka batasan masalah pada penelitian ini, pertama, penggunaan robust menggunakan S-estimator pada regresi elastiknet. Dua, data yang digunakan adalah data pengeluaran per kapita tingkat kabupaten atau kota di Sulawesi Selatan tahun 2020 sampai 2024 dengan 8 variabel prediktor yang diduga memengaruhi pengeluaran. Tiga, pemilihan model terbaik berdasarkan nilai MAE, MAP, dan R-square. Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini pertama, memperoleh estimasi parameter model elastiknet robust as estimator pada data pengeluaran per kapita di Provinsi Sulawesi tahun 2020 sampai 2024. Yang kedua, memperoleh faktor-faktor yang berpengaruh secara signifikan pada pengeluaran per kapita di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020 sampai 2024. Untuk manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk meningkatkan pengetahuan dan menambah wawasan pembaca maupun penulis tentang pemodelan menggunakan ElastiNet Robust S Estimator serta penerapannya pada data pengeluaran per kapita di Sulawesi Selatan dan memberikan dasar acuan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi yang lebih tepat untuk menurunkan pengeluaran. Selanjutnya, teori penelitian yang berisi materi yang mendukung penelitian ini yaitu analisis regresi, multikolonialitas, pencilan, regresi Rich, regresi Lasso, regresi ElastiNet, regresi Robust, pembobot Wells, cross-validation, evaluasi performa model, pengujian signifikansi parameter, dan pengeluaran per kapita. Adapun metode dalam penelitian ini, sumber data, variabel penelitian, dan tiga tahapan analisis. Pertama, sumber data. Adapun sumber data pada penelitian ini merupakan data sekunder terkait pengeluaran per kapita yang diperoleh dari laman Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020 sampai 2024 dengan jumlah amatan sebanyak 120. Yang kedua, variabel penelitian. Adapun variabel respon yaitu pengeluaran per kapita dan variabel prediktor berjumlah 8 yaitu indeks pembangunan manusia, rata-rata nama sekolah, angka harapan hidup, harapan nama sekolah, kepadatan penduduk, presentasi penduduk miskin, tingkat pengangguran terbuka, tingkat partisipasi angkatan kerja. Selanjutnya, metode dari penelitian ini itu pertama input data, uji multiplitas, uji pencilan, standarisasi data, melakukan estimasi parameter model regresi ElastiNet, membentuk model regresi ElastiNet, melakukan estimasi robust S, melakukan pengujian signifikansi parameter, lalu menghitung koefisien determinasi, menghitung nilai MAE dan MAP, dan terakhir interpretasi model dan kesimpulan. Pokok bahasan yang terakhir adalah daftar pustaka atau referensi yang digunakan pada penelitian seperti yang tampak pada layar. Sekian presentasi saya, terima kasih atas perhatiannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.